Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Aulia, NIM 608. Ada rekan saya yang bernama Ardila Kurota, NIM 645, dan Lina Ristiani, NIM 649. Kami dari kelompok 2. Di sini, kami akan membahas materi tentang kualitas sebagai alternatif daya saing. Dengan topik pembahasan, yang pertama, kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Yang kedua, komponen-komponen penunjang daya saing. Yang ketiga, budaya kualitas sebagai penunjang daya saing. Yang keempat, ISO 9000 dan daya saing. Dan yang kelima, konsep value chain dan kemitraan. Kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Pada dasarnya, setiap perusahaan menghadapi 5 kekuatan atau faktor persaingan seperti yang dikemukakan oleh Porter, yaitu pesaing dalam industri yang sama, bargaining power pemasok, bargaining power pembeli, ancaman pendatang baru, dan ancaman dari produk substitusi. Faktor-faktor penentu persaingan pada masing-masing kekuatan. Yang pertama, faktor penentu persaingan. Yang kedua, perintangan masuk. Yang ketiga, faktor penentu kekuatan pemasok. Yang keempat, faktor penentu ancaman produk substitusi. Dan yang kelima, faktor penentu kekuatan pembeli. Perspektif total quality management terhadap kepuasan pelanggan pada hakikatnya adalah bahwa pelanggan merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga prioritas utama dalam jaminan kualitas adalah memiliki piranti yang handal dan sahih mengenai penilaian konsumen terhadap perusahaan. Untuk itu, diperlukan kerangka dalam manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu pertama, orientasi pemasaran. Misalnya, perusahaan berusaha memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Di samping itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan pangsa pasar, efisiensi, serta produktivitas. Yang kedua, orientasi internal perusahaan. Misalnya seperti perusahaan berusaha menghindari kerugian. Selain itu, juga diusahakan adanya maksimalisasi usaha karyawan, penghematan energi sumber daya manusia, dan identifikasi peluang pemecah masalah betapapun kecilnya. Oleh karena itu, kualitas perlu didefinisikan, dirancang, direncanakan, maupun dilaksanakan secara tepat. Kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan sangat erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya, kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang bersifat customer driven. Hal ini akan memberikan keunggulan harga dan customer value. Jadi, maksud dari customer value di sini merupakan kombinasi dari manfaat dan pengorbanan yang terjadi apabila pelanggan menggunakan suatu produk ataupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan apabila kualitas yang dihasilkan superior dan pangsa pasar yang dimilikinya besar, maka profitabilitasnya juga akan terjamin. Dengan demikian, kualitas dan profitabilitas ini berhubungan sangat erat. Kualitas juga dapat mengurangi biaya. Adanya pengurangan biaya ini pada gilirannya akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan. Secara sederhana, manfaat dari kualitas yang superior berupa 1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar. 2. Pangsa pasar yang lebih besar. 3. Harga saham yang lebih tinggi. 4. Harga yang lebih tinggi. Dan yang kelima, produktivitas yang lebih besar. Dari 5 manfaat tersebut,
pada gilirannya akan mengarah pada peningkatan daya saing yang berkelanjutan dalam organisasi yang mengupayakan pemenuhan kualitas yang bersifat customer driven. Dalam jangka panjang pula, perusahaan juga akan tetap menghasilkan laba. Selanjutnya, saya Ardila Purata, NIM 2018-645 akan melanjutkan presentasi komponen-komponen penunjang daya saing. Nah, pada suatu sistem perekonomian yang global dan saling terkait, daya saing perusahaan-perusahaan yang ada itu sangat dipengaruhi oleh kondisi makro, seperti misalnya sistem politik, sosial, ekonomi, hankam, dan lain-lain. Pada umumnya, kekuatan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi daya saing dan kekuatan perusahaan-perusahaan yang ada pada negara tersebut. Nah, dalam konteks suatu negara, indikator status daya saing yang sering digunakan adalah yang pertama, standar hidup, biasanya berupa Gross National Product atau GNP per kapita. Yang kedua, investasi, yaitu persentase GNP yang ditanamkan dalam sektor pendidikan, peralatan, fasilitas, dan riset pengembangan. Yang ketiga, produktivitas pemanufakturan, yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan sektor manufaktur. Yang keempat, perdagangan, yaitu pertumbuhan ekspor dan surplus perdagangan. Ada beberapa komponen dasar yang bermanfaat dalam mendukung peningkatan daya saing. Yang pertama, kebijakan industri. Kebijakan industri ini bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengurangi daya saing. Komponen-komponen yang diperlukan dalam kebijakan industri meliputi yang pertama, investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang kedua, perluasan sektor industri. Yang ketiga, pemantauan praktik-praktik pemanufakturan terbaik. Yang keempat, investasi dalam infrastruktur teknologi tinggi. Yang kelima, alih teknologi. Yang keenam, ekspor industri. Yang ketujuh, reformasi dan investasi pendidikan. Yang kedelapan, insentif pajak. Selanjutnya, teknologi. Teknologi dalam lingkungan kompetitif itu dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia agar dapat meningkatkan daya saing organisasi. Contohnya itu pada negara Jepang, produktivitas dan kualitas perusahaan-perusahaan kecil di Jepang dipacu melalui proses adopsi teknologi manufaktur maju yang dapat meningkatkan daya saing secara efektif. Teknologi-teknologi yang memberikan daya saing di pasar global bagi Jepang tersebut antara lain assembly robots, flexible manufacturing cells, materi. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengembangkan dan mengorganisasi sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan ekonomi mereka. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kesuksesan negara Jerman dan Jepang. Di antaranya adalah strategi yang mereka tetapkan atau terapkan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Strategi tersebut antara lain terdiri dari yang pertama, kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, keterlibatan dan empowerment karyawan. Yang keempat, kepemimpinan pada setiap level. Yang kelima, kerjasama tim. Selanjutnya, budaya kualitas sebagai penunjang daya saing. Guna memahami budaya kualitas terlebih dahulu perlu dipahami konsep budaya dan budaya organisasi. Budaya mengandung berbagai aspek pokok seperti yang pertama, budaya merupakan konstruksi sosial unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang dianut oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, budaya memberikan tuntunan bagi
para anggota dalam memahami suatu kejadian. Yang ketiga, budaya berisi kebiasaan atau tradisi. Yang keempat, dalam suatu budaya, pola nilai-nilai, keyakinan, harapan, pemahaman, dan perilaku timbul dan berkembang sepanjang waktu. Yang kelima, budaya mengarahkan perilaku. Yang keenam, budaya masing-masing organisasi bersifat unik. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami dalam melakukan perubahan budaya. Yang pertama itu ada kita itu perlu memahami sejarah terciptanya budaya yang sudah ada. Karena pada budaya organisasi kan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi disusun oleh manajemen lama untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul saat itu. Nah, karena itu kita perlu memahami sejarah terciptanya budaya yang sudah ada sebelum mencoba untuk mengubahnya. Yang kedua, jangan memusuhi sistem yang sudah ada, tetapi kita perlu memperbaikinya. Nah, kalau kita memusuhi sistem yang sudah ada, tidak sama dengan memperbaikinya. Memusuhi sistem itu terjadi apabila perubahan dilakukan tanpa memahami mengapa sistem yang sudah ada berjalan seperti sekarang dan tanpa memahami secara sungguh-sungguh apa yang perlu diubah dan penyebab perubahan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan sesuatu, sebaiknya terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih yang salah, penyebabnya apa, dan bagaimana melakukan perubahan agar dapat lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada bersiap untuk mendengarkan dan mengamati. Nah, faktor penghambat utama terjadinya perubahan dalam setiap organisasi itu adalah manusia, ya kita sendiri. Sebagai akibatnya itu, pada pendukung perubahan mudah mengalami frustasi dan beranggapan bahwa kalau saja tidak ada orang ini, pasti segala sesuatu apa yang kita jalani itu berjalan lancar. Nah, akan tetapi organisasi itu merupakan kumpulan orang. Oleh karena itu, orang dan sistem itu perlu diberi perhatian. Jadi kita harus sebagai manusia kita juga harus bersiap untuk mendengarkan dan mengamati. Kayak mencoba mendengarkan apa sih yang dikatakan oleh si A misalnya nih. Terus selain itu kita juga perlu mengamati apa yang tidak perlu dikatakan. Selanjutnya kita perlu melibatkan setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Nah, cara yang paling efektif untuk mengajak karyawan mengikuti perubahan itu adalah melibatkan mereka dalam rencana dan pelaksanaan perubahan. Nah, selain itu juga memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan persoalan dan kekhawatirannya. Selanjutnya, penolakan terhadap perubahan budaya. Nah, dalam setiap organisasi itu biasanya kan ada pendukung perubahan dan penentangnya. Nah, para pendukung perubahan itu berfokus pada manfaat perubahan yang diharapkan, sedangkan para penentang berfokus pada ancaman yang dirasakan atas status, keyakinan, kebiasaan, dan keamanan mereka. Nah, kedua kelompok ini itu maksudnya itu kayak kelompok pendukung dan penentang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap usulan perubahan yang sama. Nah, untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan perlu diterapkan langkah-langkah yang dapat mempermudah perubahan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, mengadopsi paradigma baru yang mendukung perubahan paradigma tradisional para pendukung perubahan. Yang kedua, memahami persoalan para penentang potensial. Yang ketiga, melaksanakan strategi pengembangan perubahan. Selanjutnya, pembentukan budaya kualitas. Nah, untuk mengubah budaya organisasi dari yang tradisional menjadi budaya kualitas itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah,
Ada 8 langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, menuliskan perubahan-perubahan yang direncanakan. Yang ketiga, mengembangkan suatu rencana untuk melakukan perubahan. Yang keempat, memahami proses transisi emosional. Yang kelima, mengidentifikasi orang kunci dan menjadikan mereka pendukung perubahan. Nah, yang dimaksud orang kunci di sini itu orang-orang yang dapat mempermudah pelaksanaan perubahan dan orang-orang yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut. Yang keenam, menerapkan heart and minds approach. Terus yang ketujuh, menerapkan strategi courtship atau kemesraan. Courtship itu merupakan tahap di mana suatu hubungan berjalan secara lamban tetapi ke arah yang diharapkan. Yang terakhir, memberikan dukungan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Lina Ristiani akan menjelaskan tentang ISO 9000 dan daya saing. Salah satu kunci sukses agar dapat bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar-standar yang berlaku. Secara historis, ada beraneka ragam standar seperti halnya banyaknya jenis produk-produk manufaktur yang dihasilkan oleh suatu negara. Adanya pasar global menyebabkan situasi seperti ini tidak dapat lagi dipertahankan. Pembentukan masyarakat ekonomi Eropa semakin meningkatkan kebutuhan akan adanya standar yang sama. Mereka menggolongkan produk ke dalam dua kategori, yaitu produk yang diatur dan yang tidak diatur. Produk-produk yang diatur itu yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, mewakili 10-15% dari keseluruhan produk yang diproduksi dan dijual ke pasar Eropa, termasuk pertengahan dari volume barang impor dari Amerika Serikat. Persyaratan-persyaratan untuk produk yang diatur. Persyaratan tersebut meliputi yang pertama itu ada persyaratan esensial yang diarahkan pada produk itu sendiri. Dan yang kedua, prosedur penilaian ketaatan meliputi pengujian prototip, rancangan produk, dan untuk beberapa kasus pengawasan terus-menerus terhadap operasi manufaktur atau sertifikasi sistem kualitas atau registrasinya. Apabila kualitas ditentukan oleh pelanggan, maka standar-standar kualitas sama atau ekuivalen dengan harapan pelanggan yang tertulis. Untuk menjamin adanya keseragaman dalam kualitas, maka perlu dibentuk standar-standar yang sama pula. Dengan cara ini, maka apa yang dianggap sebagai produk berkualitas itu di suatu negara juga akan dapat diterima di negara lainnya. Ini merupakan aspek yang penting dalam liberalisasi perdagangan. Salah satu standar yang paling penting adalah ISO 9000 yang dihasilkan oleh International Organization for Standardization di Geneva, Swiss. ISO 9000 yakni sekumpulan standar sistem kualitas universal, memberikan rangkaian yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Tujuan utama dari ISO 9000 ini adalah yang pertama itu organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara kesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksud itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Proses sertifikasi ISO 9000 meliputi
penyusunan program kualitas yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya, salah satu persyaratan ISO 9000 adalah bahwa suatu perusahaan harus mengembangkan dan melaksanakan prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Kemudian, perusahaan harus menyediakan pelatihan yang dibutuhkan kepada para karyawan yang pekerjaannya memenuhi kualitas. Perusahaan tersebut juga harus membuat catatan pelatihan komprehensif. Sertifikasi hanya dapat diberikan oleh lembaga-lembaga yang telah diakui. Kemudian, manfaat yang didapatkan oleh perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9000 adalah diperolehannya akses yang lebih besar untuk memasuki pasar luar negeri, atau terutama yang mensyaratkan dipenuhinya ISO 9000 dan memiliki kesesuaian dengan pemasok dari luar negeri. Selain itu, ada pula manfaat tambahan lainnya. Proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai sertifikasi cenderung meningkatkan kualitas dan keseragaman pekerjaan yang secara bersamaan juga meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan pula daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep value chain dan kemitraan. Value chain merupakan serangkaian aktivitas yang relevan dalam proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan, transformasi, dan disposisi sumber daya, mulai dari value chain pemasok sampai value chain pembeli, mulai dari aktivitas pengamanan, sumber-sumber pasokan sampai aktivitas pelayanan purna jual. Dalam sudut pandang strategi, konsep value chain menekankan 4 aspek utama untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu yang pertama, keterkaitan dengan pemasok. Keterkaitan dengan pemasok, suatu perusahaan itu perlu menjalin kemitraan dengan pemasoknya. Nah, tujuannya ini untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang loyal, saling percaya, dan dapat diandalkan, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan penyempurnaan kualitas, produktivitas, dan daya saing secara kesinambungan. Yang kedua, keterkaitan dengan pelanggan. Pengertian pelanggan yang digunakan dalam bagian ini adalah pemakai akhir suatu produk dan pembeli dari produk yang dihasilkan pemasok. Pelanggan internal ada dalam setiap organisasi, dan organisasi yang membeli dari pemasok adalah pelanggan dari pemasok tersebut. Alasan perlunya membentuk kemitraan dengan pelanggan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Yang ketiga yaitu kemitraan internal. Pembentukan kemitraan internal dapat dilakukan pada 3 tingkatan, yaitu kemitraan antara manajemen dengan karyawan, yang kedua kemitraan antar tim, yang ketiga kemitraan antar karyawan. Tujuan dari jalinan kemitraan internal adalah untuk memanfaatkan kemampuan penuh dari sumber daya perusahaan dan memfokuskannya pada perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dan yang keempat ada kemitraan dengan pesaing potensial. Tujuan dari jalinan kemitraan dengan pesaing potensial ini untuk meningkatkan daya saing. Strategi ini lebih banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, meskipun sebenarnya dapat juga digunakan pada perusahaan besar. Perusahaan kecil dan menengah umumnya tidak mengembangkan terobosan teknologi, akan tetapi ada berbagai cara di mana perusahaan kecil dan menengah tersebut dapat bekerja sama untuk meningkatkan daya saing mereka, meskipun mereka bersaing di pasar yang sama. Bentuk kemitraan yang paling banyak dijumpai adalah jaringan pemanufakturan. Jaringan pemanufakturan merupakan suatu kelompok perusahaan kecil dan menengah yang bekerja sama sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing mereka. Saling membutuhkan dan saling ketergantungan merupakan
Dua karakteristik yang menyebabkan jaringan manufaktur dapat berhasil. Aktivitas bersama dalam jaringan yang dipraktikkan secara luas meliputi produksi, pendidikan dan pelatihan, pemasaran, pengembangan produk, transfer teknologi, dan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.